Halo, kawan-kawan sekalian. Ini hari Minggu, tanggal 9 April 2023. Hari ini pasar futures umumnya, yang forex, kemudian indeks, komoditi, juga pasar saham sedang libur. Yang sekarang tidak libur, hanya pasar kripto. Karena ini sekarang libur, maka eh, saya tidak akan menganalisa pasar hari ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa ya, salah satu hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang traders, yaitu yang disebut sebagai backtest. Jadi ini baterainya mau habis, jadi ya ngecas dulu. Oke. Metode backtest ini sangat penting. Mengapa? Karena sebenarnya di dalam pasar, kalau kita punya metode, misalnya metode itu adalah cara yang kita ambil untuk masuk ke pasar. Misalnya apa yang menjadi reason atau alasan kita ketika mau masuk pasar. Ada orang memakai chart pattern misalnya, atau pola-pola di dalam chart. Ada double bottom, ada double top, ada uh, head and shoulders, ada pola pennant, ada macam-macam, pola segitiga dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pola-pola umum. Tapi semua pola-pola itu harus diuji untuk melihat winning rate, untuk melihat seberapa efektif pola itu, kemungkinan kita akan mendapatkan untung ketika kita masuk di dalam pola itu. Dan juga kita menguji di mana kita harus menempatkan stop loss dan TP, taking profit, agar ketika kita masuk, kita tahu di mana kita akan exit. Yang di mana ketika kita exit itu akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Nah, kita langsung masuk bagaimana cara kita melakukan backtest. Ini saya menggunakan TradingView, satu charting tools yang sangat populer, yang banyak digunakan orang ya. Jadi misalnya, taruhlah kita masuk ke pasar BTC USD. Ini tergantung di TradingView ini kita bisa memilih time frame yang akan kita gunakan. Saya biasanya menggunakan time frame daily atau yang lebih besar, daily atau 4 jaman untuk melihat trend. Jadi saya hanya di time frame daily itu saya hanya melihat tren. Misalnya trennya lagi bullish, simpulan saya bahwa tren lagi bullish, maka saya akan menggunakan tren atau pergerakan pasar di dalam uh, time frame yang besar ini untuk saya jadikan acuan mencari momentum di time frame kecil. Saya biasanya menggunakan time frame 15 menit atau 5 menit untuk masuk ke pasar. Jadi ini ya, dikatakanlah kita menggunakan time frame 15 menit untuk masuk ke pasar. Nah, di apa namanya ini, di TradingView ini ada tools yang bisa kita pakai untuk menguji apa untuk menguji eh, metode yang kita gunakan, apakah itu efektif untuk digunakan atau tidak. Misalnya, Anda punya metode penan. Penan itu bentuknya kayak gini kan. Jadi harga naik, jangan pakai ini. Jadi harga sedang naik, lalu kemudian dia melakukan konsolidasi di sini. Lalu kemudian oke. Biasanya kalau udah harga begini, kita membuat garis. Lalu segitiga kan.
Nah, segitiga ini yang disebut penan. Kalau harganya ditembus ke atas, maka kita asumsinya harga akan ke atas. Tetapi kan kita harus membuat perhitungan. Kira-kira kalau dia naik, dia akan sampai di mana? Kalau dia naik, dia akan sampai di mana? Katakanlah kita memakai tools yang namanya Fibonacci. Kita garis saja. Kira-kira kalau dia akan naik, kita kasih tools di sini, dia akan sampai rasio 1,272. Kemudian kita pasang stop lossnya misalnya di sini, di bawah sini, atau di bawah sini. Nah, kalau dia di sini, maka kita pasang stop lossnya di situ ya. Kalau kita ukur misalnya kayak gini, berapa? 1:1. Ya, sudah masuk perbandingannya, rasionya. Atau risk reward rasionya sudah masuk di atas 1:1 ya. Oke, nah kalau ini terjadi maka kita akan masuk di sini lalu kita mengikuti apakah metode kita ini bisa diterapkan efektif atau tidak. Itu kita bisa lihat dengan eh, melakukan backtest. Oke, kita mulai backtest ya. Jadi kita kalau melihat segitiga gitu, mungkin mungkin eh, bukan hanya penan yang bentuknya segitiga gini, tapi kita juga bisa masuk kalau kita melihat ada pola semacam ini. Ya, masuk. Ya, masuk begini namanya rising wedge. Nah, atau broadening wedge. Broadening wedge. Oke, kalau ada pola-pola semacam itu kita akan masuk. Lalu kita uji apakah pola semacam itu berguna. Oke, kita mundur ke belakang dulu biar kita bisa melakukan ujian. Caranya adalah di sini ada ada tools di sini namanya replay. Jadi kita bisa melakukan replay, diklik ini saja. Lalu kemudian ambil di posisi mana saja. Ini misalnya ya. Jadi kita mulai dari sini. Lalu di bawah ini ada tools di mana kita bisa menjalankan replay ini. Misalnya gini kan. Kita sekarang mencari pola. Oke. Nah, apakah ini sedang ada pola? Jadi di dalam pola segitiga itu kita mencari 3 kali pergerakan ya. Jadi misalnya ini 1, 2, 3 ini mestinya bisa ini. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 belum. Kita tunggu lewat. Jadi kita tidak masuk. Kita mencari pola segitiga apakah ya. Ini sebenarnya bisa masuk ya. Ini bisa tarik dari sini ke sini. Tapi kayaknya belum ya, belum. Oke. Muncul pola segitiga. Saya kira bisa. Kita bisa hubungkan ujung-ujung ini. Lalu kemudian kita hubungkan lagi ini. Nah, di sini ada false break tadi, tapi kita hubungkan ini, Kak. Asumsinya kalau ini ditembus ke bawah, candle eh, berhenti di bawah, kita akan masuk. Oke. Ah, ini sudah ada candle ini tembus ke bawah garis ini, trend line. Maka kita coba masuk ya. Kita coba masuk short position.
Kita pasang katakanlah stop loss di atas ini. Lalu kita langsung aja eh, perbandingannya kita pasang 1:1.2 lah kira-kira ya. 1.2. Jadi kalau kita kalah kita akan kalah 1. Tapi kalau kita menang kita akan menang 1,2. Jadi ini risk reward ratio. Ya kita pasang TP di sini, kita pasang SL di atas. Kalau SL-nya kalau harganya menyentuh SL kita keluar. Kita rugi, rugi. Kalau harganya menyentuh garis TP di bawah ini, kita keluar juga dalam posisi untung. Kita lihat apakah pola ini bekerja. Oke. Nah, kita dapat TP. Oke, kita akan melakukan ini dalam 10 kali ya. Nah, ini artinya kita sudah untung sekali. Oke, lalu kita cari pola-pola lagi. Kita lanjutkan backtest ini. Tentunya kita ada lagi pola kecil di sini ya. Katakanlah ini kita garis di sini. Ini pola segitiga juga. Ini juga pola segitiga. Nah, kita lihat bahwa ternyata dia ditembusnya ke atas ya. Ini tembus ke atas. Tadi yang ke bawah ini dia ke bawah tetapi tidak tidak berhenti di bawah garis ya. Yang malah naik lagi. Lalu kalau kita lihat di sini ini ditembus ke atas. Apakah kita mau masuk atau tidak terserah. Tapi katakanlah kita masuk. Kita masuk waktu candle tutup di sini misalnya ya. Itu artinya misalnya kita pasang SL di bawah. Kita lihat apakah harga akan naik. Perbandingannya 1:1,2. Oke. Jadi posisi TP-nya lebih banyak daripada posisi SL. Kita lihat. Kalau kita garis ke sini, hampir hampir kena ya. Saya biasanya kalau dalam posisi seperti ini, stop loss saya akan naikkan ke sini ya. Saya akan naikkan stop loss ke titik masuk di atas sedikit lah, di atas sedikit ke sini. Jadi dalam posisi kayak gini, walaupun TP belum kena, saya sudah tidak akan rugi kalau ini harga kembali ke bawah. Ya, jadi kita lihat. Nah, kena lah. Kita andaikan ini kena. Jadi ini sudah sangat dekat ke TP. Kalau saya lihat posisi ini, saya akan keluar. Harga sudah sampai ke sini. Oke, jadi kita sudah 2 kali dalam pola semacam itu, pola segitiga. Kita 2 kali trading, 2 kali menang, belum pernah kalah. Oke, terus kita cari lagi pola segitiga semacam itu. Sebenarnya pola pola semacam itu sangat mudah kita cari ya. Em, 1, 2, 3. Sebenarnya ini kita bisa cari, bisa lihat di sini. Kita bisa garis sebentar ini juga bisa masuk ya. Ini terlalu tinggi. Jadi kita katakanlah kita mulai dari situ. Ini cara mengambil garisnya juga kadang-kadang kita pakai intuisi ya. Jadi ini katakanlah kalau ini menghubungkan di sini dan di sini, ini ada semacam garis. Jadi kalau garis atas ditembus atau garis bawah ditembus kita bisa masuk. Tapi lagi-lagi ini tergantung ya cara kita berdagang ya. Kadang-kadang ada juga orang kalau posisinya kayak gini, kalau harga dari bawah gini kemudian di atas membentuk segitiga, maka dia hanya akan masuk kalau yang ditembus di atas. Kalau tembus ke bawah dia tidak akan. Itu tergantung dari pola kita masing-masing dan itu semuanya bisa diuji.
lihat yang mana yang akan ditembus. Ternyata di bawah. Saya tidak tahu apakah kita akan pakai. Nah, kalau kita mau strict pada menghubungkan antara ujung dengan ujung, ya ini sebenarnya udah tembus ke bawah. Nah, kita akan coba masuk dengan mengikuti pola ke bawah ini. Boleh juga kita coba ya, namanya juga back test ya. Jadi kita coba eh, menutup mata aja, mau ke atas mau ke bawah, yang penting polanya ini ditembus, kita masuk aja. Bandingannya 1 banding 1,2. Jadi kita lihat di sini perbandingannya risk reward ratio ya, 1 banding 1,2, kira-kira sekitar itu. Ini trading yang ketiga ya. Nah, ini juga walaupun belum nyampe banget tapi udah dekat. Minimal kalau saya tidak akan rugi di sini. Saya akan pindahkan stop loss di sini. Atau kalau sudah dekat banget ini dan saya lihat, nah, saya sudah keluar ini. Saya keluar di situ. Itu bahkan kena kan. Jadi kita 3 kali trading, 3 kali menang, belum pernah kalah dengan memakai metode segitiga tadi. Oke, kita cari lagi. Ini juga dalam mencari pola segitiga ini, Pak, membutuhkan kebiasaan. Kebiasaan, perhatikan di sini. Jadi sebenarnya ini juga ada segitiga tapi kecil sekali. Kalau kita garis ya, kira-kira begitu ya. Ya, sedikit segitiga. Tetapi ini ditembus dengan candle yang sangat besar. Pertanyaannya apakah kita akan masuk di sini atau tidak? Tergantung. Kalau saya biasanya tidak akan masuk ini karena terlalu besar. Tetapi karena kita sedang backtest, baiklah kita kita bisa coba aja, kita coba masuk. Stop lossnya di bawah candle besar ini, sangat besar. Lalu kemudian risiko hasilnya 1 banding 1,2. Kita strict dengan metode kita. Ya kalau kita dapatkan ini ya kita masuk juga karena kita ingin konsisten dengan metode. Ini adalah perdagangan keempat. Nah, ini mengapa saya biasanya menghindar ya kalau terlalu besar candle kayak gitu, karena biasanya dia ke bawah. Oke, dan ternyata ke bawah, kita kalah di sini. Artinya kita sudah menang 3 kali, kalah sekali. Oke, kita cari lagi. Kita cari lagi pola segitiga. Ya, kita strict saja bahwa kalau kita menemukan pola itu kita akan masuk. Apakah ini pola segitiga? Saya kira iya. Kita bisa hubungkan ini. Bisa hubungkan ini. Kalau kita masuk. Ini perdagangan yang kelima ya. Kita tunggu sampai ada candle yang tembus. Candle tembus ke bawah. Ini kita masuk sini ketika lalu kita pasang stop loss di atas sini. Risk ratio 1 banding ya 1 banding 2. Ini adalah perdagangan yang ke berapa? Kelima. Oke, nah kan? Dagangan kelima kita menang 4 kali, kalah sekali. Saya kira saya tidak akan sampai 10, saya kira 5 sudah cukup. Intinya itu. Jadi kalau Anda punya metode itu diuji. Di sini juga misalnya ya, kalau Anda punya metode head and shoulders itu bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Jadi ini naik, kemudian turun, kemudian ada yang naik agak besar, kemudian turun lagi ke sini, lalu shoulders. Nah, dia turun toh. Ini namanya head and shoulders. Kalau biasanya
Kalau ini namanya neckline, kalau neckline ini ditembus, maka potensial harga akan turun. Misalnya masuk di sini, lalu kemudian turun kan. Bagaimana mengukur TP-nya? TP-nya diukur dari eh, tinggi apa ini headnya, kita ukur ke sini. Jadi kira-kira segini ya kan. Kalau masuk ke sini, kita akan pasang SL di atas sini. Oke. TP di bawah sini dan kena kan. Ya, ini namanya metode head and shoulders. Kita juga bisa uji. Jadi kira-kira begitu, teman-teman. Anda bisa mencari satu pola atau metode di internet banyak sekali. Lalu kemudian diuji di TradingView ini. Diujinya biasanya minimal 100 kali trend. Tadi kita uji pola segitiga, pola pena, wages, dan ternyata di dalam 5 kali trade kita menang 4 kali, kalah sekali. Dan itu saya kira winning rate yang cukup baik ya. Tapi itu harus diuji panjang, misalnya 100 kali. Kalau cuma 5 kali ya kita belum bisa mengatakan pola itu begitu meyakinkan atau tidak untuk kita gunakan. Tapi kita perlu uji itu sampai 100 kali. Kalau sudah 100 kali, misalnya katakanlah Anda mendapatkan 60% menang atau 60% harga mencapai TP, 40% kalah, itu artinya kita sudah punya metode yang solid. Pertama, kita perbandingannya udah menang. Jadi kita kalah 6 kali, kata kalah 4 kali, menang 6 kali. Lalu kemudian kita lihat juga dari risk reward ratio itu, bahwa kalau kita kalah 1, tapi kalau kita menang 1,2 misalnya, atau 1,3, tergantung di mana kita akan menang. Yang jelas itu harus diuji. Kalau kita sudah menang di atas 50% bahkan, itu sebenarnya secara secara umum kita sudah bisa profit ya, karena metode itu kita sudah uji dengan baik. Saya kira demikian. Kita akan ketemu lagi di dalam pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, karena saya di kafe dan ada musik. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.